Mengajari dan mendidik merupakan salah satu tanggung jawab seorang ayah. Ya. Makanya di sini masalah pendidikan memang harusnya si ayah yang faham di sini ya. Bagaimana dia melengkapi apa yang sudah dikerjakan oleh istrinya di rumah dengan cara mendidik, mengkader, mengingatkan anak-anak. Itu adalah hal yang baik ya, hal yang baik. Dan bukan dengan cara lebih sudah anak-anak ini sering dimarahin oleh ibunya di rumah misalnya, ayahnya datang pun lebih keras lagi dari ibunya ya. Itu keliru ya. Makanya kalau para ayah yang memahami masalah ini biasanya anak-anaknya sangat dekat ya. Saya kalau datang ke rumah anak-anak pada dekat sama saya semuanya, dan mereka sudah tinggal main. Kadang-kadang istri saya datang pun disuruh pergi sama mereka gitu kan. Mungkin di situ mereka sudah setiap banyak waktu sama istri di rumah, dan sering kadang-kadang ada yang dimarahin, ada yang didukung ya. Maka mereka sering mencari perlindungan gitu kan. Saya pun memaksimalkan itu untuk mendidik mereka. Ingat harusnya begini, dan mereka mendengar itu. Kalau azan ke masjid, mereka ikut saya bawa. Ada celengan masjid saya kasih duit, taruh di sana, itu sedekah. Ada orang miskin pinggir jalan, berhenti kasih ya. Kadang-kadang mereka ingatkan, itu loh ada orang miskin, itu loh ada orang gini, itu celengan masjid minta duit, walaupun masih kecil, tapi kita memang mendidiknya untuk itu ya. Maka ini saling melengkapi antara kedua orang tua ya. Dan ayah itu pengaruhnya sangat besar dicontohi oleh anak-anak, karena mereka melihat ayah ini sebagai figur pemimpin di dalam rumah itu. Kemudian dalam hadis tadi yang selanjutnya nomor 93, kandungan yang pertama adalah seseorang wajib menyamakan pemberian hibah kepada anak-anaknya. Jika dia melebihkan pemberian kepada salah satunya, menurut imam yang tiga, hukumnya boleh tapi tidak disukai, dan hibahnya tetap sah. Nah, artinya berbuat adil dalam hadis nomor 93 ini, hukumnya lebih cenderung kata sebagian ulama adalah wajib. Berbuat adil kepada anak-anak, karena ada hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi, adillah kalian terhadap anak-anak kalian dalam pemberian, dan kalaupun aku melebihkan, aku akan lebihkan anak perempuan. Aku akan melebihkan anak perempuan, karena mereka lebih butuh perlindungan ya. Anak laki-laki memang potensi kepemimpinannya ada ya. Main-mainnya pun itu berbeda sama anak perempuan. Mereka lebih berani dengan tantangan-tantangan hidup ya. Beda dengan anak perempuan, mungkin kalau naik sepeda misalnya, anak laki-laki jatuh dia berdiri lagi, anak perempuan belum tentu. Mungkin lebih lama nangisnya daripada usahanya lagi kan itu. Karena memang terbawa dengan arus perasaan. Tapi rupanya dalam pemberian namanya hibah ya. Misalnya pemberian makanan, pakaian, fasilitas, maka itu harusnya disamaratakan antara laki-laki sama perempuan. Beda kalau warisan, itu berbeda. Kalau warisan memang sudah pernah saya jelaskan. Ya, laki-laki diberikan 2 porsi dibandingkan perempuan karena ada alasan syar'i. Kalau anak laki-laki, kewajiban kita sebagai orang tua memberikan nafkah sampai dia balik saja. Setelah balik hukumnya sunnah ya. Jadi ikhwah di sini yang sudah balik kemudian butuh sesuatu untuk biaya kuliah, transportasi, kalau minta sama orang tua itu harus difahami bukan kewajiban orang tua, jangan marah-marah ya. Karena itu adalah sunnah bagi mereka. Beda anak perempuan, kewajiban memberikan nafkah sampai mereka menikah ya, gitu. Nah di sini perempuan selalu aman. Dalam surah An-Nisa Allah jelaskan ya, tentang masalah wanita-wanita yang seharusnya mereka menjaga kesucian kemaluan mereka, tidak melakukan perselingkuhan kalau sudah menikah, karena Allah pun telah menjaga mereka. Makna Allah telah menjaga mereka adalah sebelum menikah orang tuanya wajib memberikan nafkah sampai dia menikah. Setelah menikah suaminya punya kewajiban memberikan nafkah kepadanya, sehingga dalam setiap keadaan dia aman. Beda dengan anak laki-laki yang memang dasarnya kewajiban nafkah orang tuanya sampai balik, selebihnya dia harus bisa membiayai diri dia sendiri. Begitu juga nanti pada saat setelah dia dewasa, dia menikah, dia harus membiayai istrinya dan anak-anaknya. Makanya warisannya mendapatkan 2. Khusus masalah warisan, beda dengan hibah. Kalau hibah pemberian, ini harus sama rata ya, harus sama rata. Ada juga rincian sebagian ulama berhubungan dengan masalah poin ini. Kalau seseorang itu menganggap bentuk keadilan dan penyamarataan di antara anak-anak dengan cara memberikan sesuai dengan kadar kebutuhannya, itu juga boleh. Jadi misal kita nggak mungkin samakan porsi makanan anak kita semuanya kan gitu. Misal anak kita yang satu sudah SMA, yang satu SD misalnya, yang satu misalnya masih bayi
Nggak mungkin porsi makanannya sama, nggak mungkin jenis makanannya sama. Maka bentuk keadilannya di sini adalah memberikan sesuai dengan porsi masing-masing. Sama dengan ukuran kain baju misalnya, yang SMA nggak mungkin sama dengan yang bayi. Tetapi seseorang bisa dengan bijaksana dia berijtihad memberikan nilai yang sama. Misal, yang SMA diberikan baju harga 200.000, yang bayi juga tetap nilainya 200.000. Nanti mungkin dapatnya 2 lembar atau 3 lembar. Sehingga kita bisa adil di pemberian nilai itu. Ya, karena ini masalahnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya punya di laptop saya khususkan itu untuk pengeluaran anak-anak. Maka saya tahu kalau anak ini saya belikan sesuatu, berarti saudaranya punya nilai yang sama. Sehingga setiap saat saya bisa belikan produk yang lain, tidak harus sama. Karena yang sudah dewasa belum tentu mau beli mainan sebagaimana anak-anak beli mainan misalnya. Ya. Tadi juga masalah nilai pakaian misalnya, ya. Ada sebagian ikhwah yang pernah saya lihatkan itu sampai dia mengatakan sampai sedetail itu Ustaz ya. Amanah. Ya, ini ijtihad, ini upaya kita sebagaimana kita menjalankan apa yang diperintahkan daripada nanti diminta pertanggungjawaban hari kiamat kan lebih berat, ya. Karena berlaku adil di antara mereka bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak untuk menjadi saksi karena Bashir tidak ingin memberikan persaksian yang sama atau pembagian yang sama di antara anak-anaknya. Rupanya dia lebih suka dengan Nu'man. Memang subhanallah di antara anak-anak biasanya ada juga yang lebih dekat dengan kita, ya. Di antara yang lainnya, memang dia berusaha mendekat, dia berusaha ini dan itu misalnya, ya. Saya melihat di antara anak-anak saya yang Allah amanahkan ini, ada memang di antara mereka yang jauh lebih dekat, yang berusaha untuk mengambil hati kita dekat, selalu minta dipangku, selalu ingin berbicara. Ya, kalau saudaranya yang lain datang dia ingin mendominasi, ya. Mungkin kadang-kadang ada muncul kasih sayang ekstra kepada mereka. Tapi tetap kita harus tahu kalau harus disamaratakan dari sisi pembagian materi. Kalau kecenderungan itu nggak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Yusuf tentang Nabi Yusuf alaihissalam, dia dengan adiknya Binyamin lebih diperhatikan ekstra oleh ayah mereka Yakub dibandingkan saudara yang lain. Sampai kan terjadi Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya gara-gara cemburu. Kenapa ayah lebih perhatian? Padahal Nabi Yakub alaihissalam di sini memang punya kecenderungan, ya, secara fisik dan juga akhlak dari Yusuf alaihissalam, tapi dari sisi materi sama rata. Dari sisi materi sama. Makanya di sini yang dibahas adalah masalah kesamaan dari sisi materi. Nah, ini juga mirip dengan orang kalau berumah tangga, berpoligami, maka kecenderungan pasti akan ada di salah satunya, tetapi kesamaan materi tidak bisa ditolak, ya. Mungkin kecenderungan akan berbeda tergantung daripada khidmah salah seorang dari mereka. Yang kedua adalah disunnahkan mempererat tali persaudaraan dan tidak melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan atau menyebabkan perbuatan durhaka kepada orang tua. Ya, artinya di sini kalau ada orang tua ingin memberikan materi yang berbeda antara satu sama yang lain, ini diberikan motor yang ini tidak misalnya, maka itu akan memunculkan permusuhan dan itu tidak boleh. Ya. Terjadinya kasus tentang Qabil dan Habil anak Nabi Adam alaihissalam karena dia merasa itu, ya, akhirnya dibunuhlah saudaranya. Ini berbahaya sekali, gitu kan. Makanya kalaupun kita memberikan kendaraan kepada si kakak karena dia sudah SMA, si adik memang karena masih SD, maka kita memberikan dia sepeda, diberikan penjelasan. Ya, kalau ini memang digunakan untuk sekolah buat kakak, ya, makanya dibeli ini, ya, dan siapa saja boleh pakai, ya. Maka setiap kakak kalau si adik mau punya hajat diantar kemana-mana, kakak pun siap mengantarnya. Dan ini lebih baik dibandingkan kita mengatakan ini punya kamu, ini punya kamu. Saya biasa membiasakan di rumah kalau saya berikan sesuatu saya mengatakan ini buat semua, ya, sehingga semuanya bisa menikmati walaupun salah satu di antara mereka yang dominan memegang misalnya, ya, sehingga tidak ada merasa diri berkuasa. Ini berbahaya, gitu kan. Nah, kalau kita terbiasa menyamaratakan di antara anak-anak kita, maka akan datang juga sesuai dengan hadis ini, ya, bakti itu juga akan merata. Nanti akhirnya mereka merasa semuanya, oh ayah kita baik ya, ibu kita baik ya, maka semuanya akan berbakti secara bersamaan kepada kita. Tapi kalau kita sudah beda-bedakan, maka dia akan merasakan itu kakak saya memang didahulukan kok, saya nggak usah. Bahkan ada sayang sekali, ya, orang tua yang begitu anaknya sudah menikah,
anaknya seperti lepas dari penjara, ya. Karena keluar dari rumah orang tuanya, ya. Berharap pada saat menikah si anak perempuan ini dibawa oleh suaminya kemana saja, karena merasa di rumah itu kekangan yang luar biasa, ya. Terbalik, ada juga orang yang sukses, pada saat anaknya pun sudah pindah, selalu merasa rindu dengan orang tuanya karena pendidikan-pendidikan yang baik. Yang ketiga, hati bisa condong kepada salah satu anak atau istri, namun pemberian kepada mereka tetap wajib disamakan. Tadi sudah saya jelaskan dari sisi materi, kecenderungan kita nggak bisa. Kecenderungan pasti akan ada kepada salah satu yang memang lebih condong dalam masalah khidmah, ya. Mungkin bapak ibu yang sudah sepuh, masya Allah punya anak-anak, mungkin ada di antara anak-anak yang lebih bakti dibandingkan yang lainnya. Itu wajar, ya. Akhirnya membuat kita senang dengan itu, ya. Itu wajar kecenderungan, tapi dari sisi pemberian tidak boleh ada perbedaan. Dan yang terakhir, yang keempat, dikatakan hakim atau mufti wajib meminta penjelasan tentang sesuatu yang memang menuntut adanya penjelasan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, akulla waladika nahalta, apakah semua anakmu engkau beri yang sama? Jadi kalau seandainya kita menjadi seorang hakim, hakim di sini tidak harus hakim di pengadilan, ya. Hakim artinya seseorang yang sedang diminta saran sehingga dia menengahi sebuah kasus. Maka dianjurkan agar dia mengambil semua informasi yang dibutuhkan untuk memberikan pendapat yang paling tepat. Jadi kalau orang bertanya, saya ada masalah begini dan begitu. Kalau kita memang sudah mau menjadi hakim di sini, menengahi permasalahan tersebut, boleh kita kumpulin dulu informasi. Kita mengatakan misalnya, baik saya mau tanya dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, supaya kita lengkap informasinya, lalu kita memberikan pendapat yang tepat. Jadi tidak ada yang salah dalam masalah penyampaian, karena kalau salah ini berbahaya juga, ya. Kalau salah ini juga nanti akan berbahaya. Ini juga tentu masuk dalamnya kebijakan Nabi SAW, ya. Ini juga pelajaran bagaimana beliau sangat bijaksana, sangat hakim, ya. Bahasa Arabnya hakim, bahasa Indonesianya bijaksana. Beliau tidak tergesa-gesa menghakimi Bashir tadi, tapi beliau bertanya dulu, apa semua anakmu kau lakukan seperti ini? Sama semua? Karena dia tadi rencana si Bashir mau berikan kebun kurma, rumah buat Nu'man, yang lain tidak dikasih. Maka dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu cari saksi selain saya. Ya, artinya di sini perkataan Nabi SAW adab dan tata kerama yang sangat luar biasa. Beliau nggak mengatakan langsung itu haram, nggak boleh. Tapi beliau coba ingin menarik perhatian Bashir, kalau saya tidak siap jadi saksi untuk itu. Ini mirip dengan penolakan Nabi SAW mensolati jenazah orang yang masih punya utang, ya. Jadi Nabi SAW mengingatkan, jadi menyinggung itu untuk menarik perhatian audiens. Kalau ini bahaya loh ini. Saya tidak akan solati orang yang masih punya utang. Kalau beliau mau disuruh solat, tanya, ini ada utangnya nggak? Kalau ada utangnya yang lain solatin, jangan saya. Ya, seperti itulah. Dengan tujuan untuk membuat perhatian ekstra di tengah-tengah masyarakat. Kalau ini masalahnya penting, bukan masalah biasa. Sebaiknya jangan utang, ya, kecuali dalam keadaan darurat saja. Ini juga pelajaran yang diambil dari hadis nomor 93 tadi.